Om Swastiastu. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat. Selamat datang pada video pembelajaran sejarah peringatan kali ini. Untuk video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Eropa. Namun pada kesempatan kali ini, peristiwa pertama yang akan kita bahas adalah mengenai Renaissance. Renaissance? Pernahkah kalian mendengar istilah Renaissance sebelumnya? Jadi, apa itu Renaissance? Mengapa bisa terjadi Renaissance? Dan mengapa Renaissance itu dianggap peristiwa penting di Eropa? Sebelum kita membahas mengenai Renaissance lebih lanjut, perhatikanlah peta konsep berikut terlebih dahulu. Secara harfiah, Renaissance berasal dari bahasa Prancis yang berarti kelahiran kembali. Renaissance juga disebut sebagai abad pencerahan, mengawali berbagai peristiwa penting di Eropa lainnya, seperti merkantilisme, reformasi gereja, Aufklärung, dan revolusi industri yang akan kita bahas pada kesempatan lainnya. Peristiwa-peristiwa ini yang kemudian merubah tatanan kehidupan masyarakat di Eropa secara luas. Namun, bagaimana sebenarnya kehidupan bangsa Eropa sebelum terjadi Renaissance? Masa ini disebut dengan Dark Age. Apa itu Dark Age? Bagaimana kehidupan bangsa Eropa pada masa Dark Age sehingga sampai memicu sebuah peristiwa yang terjadi yang kemudian kita kenal dengan sebutan Renaissance. Dark Age yang berarti zaman kegelapan atau juga disebut sebagai abad pertengahan. Ini dikarenakan masa ini berada di antara zaman peradaban kuno Eropa dengan zaman modern. Masa ini kemudian dikenal sebagai zaman kegelapan dikarenakan kondisi masyarakat pada masa itu diwarnai dengan adanya kemiskinan, peperangan, kesengsaraan yang diakibatkan dari adanya pemberontakan dan juga wabah penyakit. Apabila kita bandingkan dengan kondisi masyarakat Eropa pada masa peradaban kuno, bisa dikatakan pada masa abad pertengahan ini masyarakat Eropa mengalami penurunan. Karena pada masa sebelumnya, yaitu pada masa peradaban kuno, ilmu pengetahuan mengalami perkembangan pesat. Namun hal ini tidak terjadi pada masa abad pertengahan. Masa abad pertengahan ditandai dengan dua hal. Yang pertama, dunia nyaris tidak mengalami perkembangan, baik dalam bidang kebudayaan, ekonomi, maupun ilmu pengetahuan. Padahal pada masa sebelumnya, yaitu zaman Yunani kuno dan Romawi kuno, manusia berhasil mencetak prestasi-prestasi besar dalam bidang seni, budaya, serta ilmu pengetahuan, dan juga melahirkan filsuf-filsuf terkemuka. Di antaranya ada Aristoteles, Plato, Hippocrates, dan tokoh-tokoh filsuf lainnya. Hal kedua, jatuhnya kredibilitas gereja karena sikap, tindak tanduk, dan kebijakan yang menyimpang dari ajaran kitab suci. Salah satu kebijakan yang bisa dikatakan menyimpang pada masa ini adalah gereja memperjualbelikan surat pengampunan dosa atau indulgensi, yang pada akhirnya nanti menimbulkan kritik dan gerakan reformasi di Eropa sendiri. Inilah mengapa pada masa ini kemudian dikatakan sebagai era kegelapan bangsa Eropa. Karena kalau kita lihat kehidupan pada masa ini memang sangat berbeda pada masa sebelumnya. Pola kehidupan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, pada masa itu Eropa dikuasai oleh kaum barbar Odoaker, itu sekitar tahun 476 Masehi sampai 800 Masehi. Yang mana kaum barbar Odoaker ini
tidak memiliki kecakapan apapun dalam bidang seni, budaya, dan ilmu pengetahuan. Jadi tidak mengherankan, warisan-warisan budaya Romawi dan Yunani kuno tidak berkembang pada masa ini. Hal yang kedua, gereja terlalu dominan dalam kehidupan sosial politik Eropa. Bisa dikatakan pada masa ini gereja memiliki wewenang yang sangat besar. Semua perintah gereja harus dipatuhi oleh rakyat. Bahkan raja harus tunduk pada kewenangan gereja. Karena dominasi gereja ini, kehidupan masyarakat Eropa pada masa itu terfokus pada agama dan akhirat. Jadi, apapun yang terjadi pada kehidupan manusia itu merupakan kehendak dari Tuhan. Bahkan wabah penyakit pun dikatakan sebagai sihir atau bahkan sebagai teguran dari Tuhan karena dianggap sudah meninggalkan nilai-nilai agama. Kemudian, apabila memiliki pemikiran ataupun pendapat yang berbeda dan bertentangan dengan pihak gereja, orang ini akan dianggap sesat dan bisa saja ditangkap oleh pihak gereja, seperti yang terjadi pada Galileo Galilei. Bagaimana kemudian masa Dark Age ini dapat digantikan dengan masa Renaissance? Mari kita bahas pada latar belakang Renaissance. Perhatikan gambar berikut. Ini merupakan gambar sebuah kota yang terdapat di Eropa. Adakah yang tahu gambar kota apa dan terletak di negara mana? Kota ini merupakan kota kelahiran dari Renaissance. Sebuah kota yang dikenal dengan nama Florence, terletak di negara Italia. Kota Florence memiliki kedudukan sebagai kota dagang terbesar dan terkaya pada abad ke-13. Hal ini tidak terlepas dari wilayahnya yang subur dan letaknya yang strategis. Kota Florence berkembang menjadi kota perdagangan yang strategis dan juga kota industri. Selain itu juga berkembang menjadi kota paling maju dan dinamis. Hal ini menyebabkan kota Florence sebagai pusat keuangan terkemuka di Italia. Dari Florence, gerakan Renaissance dan humanisme menyebar ke kota-kota lainnya di Italia. Terjalinnya perdagangan di antara pedagang-pedagang dari kota-kota Italia dan negara-negara Eropa tersebut merupakan faktor penting penyebaran gagasan-gagasan Renaissance. Kemajuan dari kota Florence sendiri kemudian melahirkan orang kaya baru dan juga kelas menengah baru. Di Florence, orang-orang kaya pendukung gerakan Renaissance salah satunya adalah keluarga Medici. Pada masa Giovanni Cosimo de' Medici membawa keluarga Medici pada puncak kejayaannya, tidak saja pada bidang ekonomi, tetapi juga politik dan sosial budaya. Ia merupakan tokoh utama yang menjadi pelopor dan pelindung dalam bidang budaya, kesenian, dan sains. Sumbangan terbesar keluarga Medici terhadap era Renaissance adalah dalam bidang pendidikan dan seni, dengan memprakarsai berdirinya Accademia Prato di Florence. Selain hal tadi, ada juga beberapa faktor pendukung yang menyebabkan Renaissance berkembang di Eropa. Yang pertama, perubahan aktivitas gereja. Menjelang berakhirnya zaman kegelapan, aktivitas gereja di Eropa mulai mengalami perubahan. Gereja mulai menerapkan strategi baru untuk menarik aktivitas ibadah masyarakat. Gereja mulai menggunakan teknik visual dengan mengadakan pameran untuk mendalami kepercayaan masyarakat. Yang kedua, kemunculan kota-kota dagang yang makmur. Memasuki periode Renaissance, aktivitas perdagangan di Eropa mengalami kemajuan. Kondisi ini menyebabkan hilangnya prinsip pesimistis dan munculnya konsep optimistis. Kemajuan perdagangan kemudian mendorong penghapusan stratifikasi sosial yang diberlakukan secara feodal
pada masyarakat agraris. Adanya dukungan penguasa dan bangsawan yang progresif. Para penguasa politik Renaissance dan kaum bangsawan yang progresif mempelopori pengembangan pendidikan berbasis humaniora, serta membiayai proyek-proyek besar dalam bidang seni dan budaya. Faktor berikutnya, kenyataan pahit abad pertengahan. Kondisi kemiskinan yang dialami rakyat pada abad pertengahan, khususnya di Inggris, ikut memicu lahirnya Renaissance. Kondisi tersebut membuat orang kemudian mempertanyakan ulang hakikat dan tujuan hidup, serta institusi-institusi yang sebelumnya menuntun arah hidup mereka. Mereka mulai menemukan kesadaran bahwa mereka sendiri harus mampu menemukan jalan keluar terhadap masalah hidup sehari-hari. Faktor pendukung terakhir adalah jatuhnya Konstantinopel. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan dinasti Ottoman memberikan dorongan tidak langsung bagi lahirnya Renaissance. Banyak cendekiawan yang ahli dalam kebudayaan Yunani dan Romawi bekerja di perpustakaan di Konstantinopel menyingkir ke Eropa. Mereka membawa banyak buku, sastra, hukum, dan seni. Di tempat yang dituju, mereka mengajar bahasa Yunani dan Latin, karya-karya sastra, serta hukum. Kemunculan kota-kota dagang yang makmur ini kemudian memicu kemajuan ekonomi. Dan dari kemajuan ekonomi inilah memunculkan tumbuhnya kelas menengah baru yang mempengaruhi minat orang untuk mempelajari kembali ilmu pengetahuan yang dikembangkan Yunani kuno dan Romawi kuno. Bisa dikatakan, pada masa Renaissance merupakan sebuah periode dalam sejarah Eropa yang ditandai dengan gerakan menghidupkan kembali peradaban Barat yang mati suri. Peradaban ini yaitu adalah peradaban Yunani kuno dan Romawi kuno. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa perkembangan Renaissance tidak bisa dilepaskan dari bagaimana masyarakat Eropa mempelajari kembali tentang filsafat dan kebudayaan Yunani dan Romawi kuno. Para pemikir Eropa pada masa itu menemukan bahwa berbagai filsafat kuno mampu menjawab sejumlah pertanyaan yang tidak mampu dijawab oleh pihak gereja. Masyarakat pada masa Renaissance menganggap kebudayaan Yunani dan Romawi kuno lebih menghargai perbedaan pemikiran. Oleh karena itu, mereka tertarik untuk membangkitkan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi kuno. Dari pengaruh inilah kemudian melahirkan paham yang disebut humanisme. Pernahkah kalian mendengar istilah humanisme? Perkembangan humanisme memunculkan golongan yang kemudian disebut dengan kaum humanis. Kaum humanis sendiri dapat dikatakan sebagai penggerak dari Renaissance. Golongan ini menentang berbagai pembatasan yang ditetapkan pemerintah atas saran pihak gereja. Humanisme merupakan paham yang menjunjung tinggi martabat manusia serta kemampuan rasio untuk mengubah kondisi saat ini demi mencapai kesejahteraan manusia di dunia. Humanisme juga dapat dikatakan sebagai paham yang menganggap bahwa manusia bertanggung jawab atas pilihan hidup mereka. Salah satu tokoh humanisme yang terkenal pada masa itu adalah Desiderius Erasmus. Desiderius mengumpulkan tulisan klasik, mempelajari, menyunting, dan menerbitkannya. Beliau melakukan kritik terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam tubuh gereja Katolik, serta menyerukan adanya reformasi. Dari sinilah nanti melahirkan sebuah gerakan yang nantinya kita kenal dengan sebutan gerakan reformasi gereja. Walaupun terjadi gerakan reformasi yang kemudian melahirkan gerakan Protestan, namun Desiderius tetap berpegang teguh kepada gereja Katolik. Berbicara mengenai
Pengaruh Renaissance tidak hanya dirasakan oleh Italia saja, karena gerakan Renaissance mulai menyebar ke berbagai negara di Eropa lainnya. Renaissance mempengaruhi kehidupan masyarakat Eropa di berbagai aspek, di antaranya ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Berikut pengaruh dari Renaissance. Yang pertama, memperkuat fungsi dan peran negara. Negara diyakini menjadi sarana yang tepat untuk mewujudkan kesejahteraan. Seperti yang kalian ketahui bahwa sebelumnya, kehidupan masyarakat Eropa dikendalikan oleh pihak gereja. Segala aturan dan perintah dari gereja harus ditaati. Pengaruh yang kedua, adanya penemuan-penemuan baru di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Ini dikarenakan bagaimana filsafat-filsafat dan kebudayaan pada masa Yunani kuno dan Romawi kuno dikembangkan kembali dan dipelajari kembali. Yang ketiga, semangat Renaissance dan humanisme, terutama sikap positif terhadap dunia serta penekanannya pada kebebasan individu, menjadi fondasi bagi lahirnya sekularisme di Eropa. Sekularisme menekankan agar urusan publik dilepaskan sama sekali dari pengaruh dan campur tangan agama. Urusan agama dianggap sebagai urusan pribadi masing-masing individu. Pengaruh keempat, munculnya seniman dan ilmuwan seperti Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raphael, Dürer, Bruegel, Botticelli, Nicolaus Copernicus, dan Galileo Galilei. Berikut merupakan tokoh-tokoh di bidang seni pada masa Renaissance atau seniman-seniman masa Renaissance. Pernahkah kalian menonton film yang berjudul Teenage Mutant Ninja Turtles atau yang kita kenal dengan sebutan Kura-Kura Ninja? Nama-nama penokohannya pasti tidak asing bagi kalian yang suka dengan karya fiksi tersebut. Nama-nama penokohan dari Kura-Kura Ninja ini diambil dari nama-nama seniman pada masa Renaissance. Di antaranya, yang pertama ada Michelangelo Buonarroti, yang merupakan seorang seniman, arsitek, penyair, dan ahli anatomi. Salah satu karyanya adalah Madonna of Brass. Yang kedua, ini merupakan salah satu seniman yang bisa dikatakan paling terkenal pada masa Renaissance, yaitu Leonardo da Vinci. Seorang tokoh dalam bidang seni lukis, juga seorang tokoh dalam bidang falsafah, dan juga tokoh dalam bidang teknik. Kalian tahu pasti apa salah satu karya dari seorang Leonardo da Vinci? Ya, adalah sebuah lukisan yang kita kenal dengan nama lukisan Mona Lisa. Tokoh selanjutnya adalah Raffaello Sanzio. Raffaello Sanzio atau juga disebut dengan Raphael Sanzio merupakan seorang ahli lukis dan arsitektur Italia dari Firenze. Salah satu karya dari seorang Raphael adalah Sistine Madonna. Kemudian ada Donatello. Donatello merupakan salah satu pemahat atau pematung terbaik pada zamannya. Dia melahirkan banyak karya. Salah satunya adalah Saint George. Seniman-seniman pada masa Renaissance sebenarnya masih banyak. Karena pada masa ini budaya dan seni berkembang pesat. Terutama setelah Cosimo de' Medici mendirikan Akademi Seni Rupa. Selain perkembangan pada bidang seni, Renaissance juga membangkitkan perkembangan pada bidang pengetahuan, terutama astronomi, dan kemudian melahirkan beberapa tokoh di antaranya Roger Bacon, yang memiliki pendapat bahwa pengalaman merupakan landasan utama bagi awal dan ujian akhir bagi semua ilmu pengetahuan. Nicolaus Copernicus merupakan ilmuwan yang memiliki teori heliocentris
di mana bumi dan planet semuanya mengelilingi matahari. Matahari merupakan pusat dari tata surya. Namun hal ini bertentangan dengan pendapat para pemimpin gereja, yaitu bahwa bumi yang menjadi pusat dari alam semesta. Hal inilah yang kemudian menyebabkan Kopernikus dianggap menyesatkan. Dan banyak dari pihak gereja yang menentang teori dari Kopernikus ini. 3 ada Tycho Brahe. Brahe mengamati munculnya bintang baru di gugusan Cassiopeia, yaitu bintang yang cemerlang selama 16 bulan sebelum padam lagi. Selanjutnya ada Johannes Kepler. Kepler sendiri merupakan asisten dari Brahe. Kemudian dia melanjutkan penelitian Brahe mengenai gerak benda-benda di angkasa. Dari sinilah Johannes Kepler kemudian melahirkan sebuah hukum yang disebut sebagai hukum Kepler yang kemudian dipelajari pada mapel fisika. Galileo Galilei. Galileo Galilei meneruskan penelitian mengenai heliocentris dari Kopernikus. Namun, hal ini mendapatkan tentangan dari pihak gereja. Galileo dianggap menyesatkan karena mengembangkan pemikiran dari Kopernikus. Hal ini menimbulkan kemarahan dari pihak gereja yang berujung pada penangkapan seorang Galileo Galilei. Nantinya, pemikiran dari seorang Kopernikus dan Galileo Galilei mengenai teori heliocentris mendorong orang Eropa mengembangkan pelayaran dan penjelajahan untuk menemukan dunia timur. Inilah yang kemudian melahirkan penjelajah-penjelajah samudra bangsa Eropa. Di antaranya ada Bartholomew Dias, kemudian ada Vasco da Gama, Alfonso de Albuquerque, Christophorus Columbus, Amerigo Vespucci, Ferdinand Magellan, Francis Drake, Cornelis de Houtman, dan ada beberapa nama penjelajahan samudra lainnya. Nah, nama-nama ini mungkin sudah tidak asing bagi kalian karena dari penjelajah-penjelajah inilah bagaimana bangsa Eropa memulai yang namanya kolonialisme dan imperialisme. Renaissance kemudian memicu terjadinya peristiwa penting lainnya seperti merkantilisme, reformasi gereja, aufklärung, dan revolusi industri yang akan kita bahas pada kesempatan lainnya. Demikian penjelasan mengenai Renaissance. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang telah disampaikan. Stay healthy dan selamat belajar. Om Santi Santi.